Seekor lalat bertelur di daging ayam yang kemudian diproses menjadi ayam siap saji. Akhirnya daging ini dimakan oleh seorang gadis. Tak berapa lama di tubuhnya muncul bentolan. Teman sekelasnya pun menertawakannya. Saat kelas kondisi gadis ini semakin buruk. Seorang anak yang usil menjambak rambutnya. Tak disangka bahkan kulit kepalanya juga terlepas. Gadis ini kemudian berbalik dan menyerang anak tadi. Chris pun membawa anak yang terluka ke UKS. Di sisi lain, teman anak yang terluka ingin menyerang gadis itu kembali. Saat dia mendekati gadis itu, dia malah dicakar. Dari jauh, petugas kebersihan melihat kekacauan yang terjadi di lapangan sekolah. Laki-laki yang dicakar mulai mencakar satu persatu orang di lapangan, sampai semua orang di lapangan terinfeksi. Ini adalah dampak dari ayam yang dimakan gadis tadi. Wajah semua orang yang dicakar juga muncul bentolan. Petugas kebersihan pun akhirnya menghubungi kepala sekolah. Dia berkata, para murid seperti sedang memakan guru mereka. Kepala sekolah mengira ini hanyalah candaan. Dia pun berjalan keluar dari gedung sekolah dan mengancam anak-anak akan menghukum mereka jika mereka tidak berhenti. Namun ia malah ditarik di kedua tangan dan kakinya. Guru-guru di kantor yang melihat keadaan di lapangan pun panik. Guru olahraga Rick masih bermain basket. Saat berbalik, dia sudah dikelilingi oleh zombie-zombie ini. Rick pun mengancam akan memberitahu orang tua mereka. Namun mereka tidak menggubrisnya. Rick kemudian merasa takut dan berlari masuk ke gedung sekolah. Namun zombie-zombie itu mengejar dan mengerumuninya. Sekolah menetapkan bahwa tidak ada yang boleh mengambil ponsel ke sekolah. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui telepon sekolah. Namun kabel telepon sudah diputus oleh zombie kecil ini. Zombie lain yang melihat para guru berkumpul di dalam ruangan langsung memukul kaca. Saat ini sebuah mobil polisi datang. Zombie-zombie ini terhalang oleh pagar sekolah. Polisi masih mengira bahwa para murid sedang mengadakan acara sekolah. Saat dia mengulurkan tangan, jarinya digigit sampai putus. Dia pun kembali ke mobil. Namun di dalam mobil juga ada zombie lain. Saat Rick membuka pintu UKS, murid yang tadi terinfeksi langsung mendorong seorang guru ke dalam lemari. Guru-guru lain tidak bisa menolong dan beranjak pergi. Mereka kemudian berpapasan dengan seorang pria. Pria itu panik, berlari keluar dan langsung terbunuh. Para guru kemudian sampai di perpustakaan. Di sini masih ada satu murid yang tidak terinfeksi. Anak yang tadi masuk ke lemari membukakan pintu agar zombie lain bisa masuk. Para guru berusaha menelepon, namun telepon di sini juga rusak. Kemudian setelah menyadari bahwa Chris juga terinfeksi, Rick membopongnya dan mengurungnya di ruangan yang terpisah. Beberapa menit kemudian, guru biologi berkata, ini adalah virus yang hanya bisa menyebar di anak kecil sampai remaja. Makanya Chris tidak terinfeksi. Mereka meminta pertolongan di atap. Namun wanita di mobil ini tidak mendengar mereka karena ia sedang menelepon. Satu zombie kecil mengarah ke arah mobil itu. Para guru panik dan melambaikan tangan. Tetapi nasib wanita itu tidak tertolong. Mereka pun menjerit melihatnya. Suara jeritan mereka kemudian menarik perhatian para zombie. Setelah mereka sampai di ruangan lain, seekor zombie masuk karena pintu yang tidak terkunci. Rick mau tak mau membunuhnya. Setelah diteliti, guru biologi mengatakan bahwa otak zombie sudah sepenuhnya diambil alih oleh virus. Otak mereka bukan lagi otak manusia. Tiba-tiba lampu mati. Rupanya para zombie sudah memutuskan aliran listrik. Dari luar terdengar suara pintu digebrak. Sesaat mereka berpikir mereka akan mati. Ternyata saat pintu terbuka, petugas keamanan sekolah muncul. Tiba-tiba sekelompok zombie masuk dan menyerang. Mereka pun kabur ke ruang penyiaran. Setelah menyadari ada sinyal, mereka malah mendengar kabar bahwa karena virus yang beredar, seluruh kota sudah dievakuasi. Artinya di kota ini hanya mereka manusia yang tertinggal. Mereka pun membuat rencana. Chris dan Lisa akan mengambil kunci mobil dengan melewati lubang ventilasi. Saat perjalanan kembali setelah mengambil kunci mobil, zombie menyadari keberadaan mereka. Mereka pun bersembunyi di ruangan lain. Setelah berpikir lama, Chris kemudian mengeluarkan obat tidur dari tas dan melemparnya keluar. Benar saja, para zombie langsung berkerumun memakan obat itu. Kemudian mereka pun tertidur. Chris dan Lisa akhirnya berkumpul kembali dengan yang lain. Entah dari mana Rick mendapatkan kostumnya. Kostumnya bahkan ada tempat untuk mengisi bola yang bisa digunakan untuk menjatuhkan para zombie. Mereka pun menggunakan senjata yang ada di kostum Rick untuk bisa keluar. Sesampainya di luar gedung, mereka terkejut melihat jumlah para zombie. Mereka pun menerobos serangan para zombie untuk sampai ke mobil. Kemudian Rick menyuruh Chris untuk membawa yang lain pergi terlebih dahulu. Dia berniat menahan para zombie di sini. Chris pun membawa mereka menuju pusat kota yang dulunya selalu ramai. Namun sekarang tempat ini tampak sesepi kuburan. Mereka pun turun dari mobil dan melihat berita di TV.
Virus zombie ini telah menyebar ke negara-negara lain. Penyebabnya adalah ayam siap saji yang tidak higienis itu. Saat mereka fokus melihat berita, para zombie sudah berkerumun di atas mobil mereka. Lisa kemudian berbalik dan melihat zombie itu. Kemudian mereka berlari masuk ke sebuah pabrik. Ternyata itu adalah pabrik ayam siap saji. Di dalam pabrik, zombie-zombie berkumpul di sini. Para zombie terlihat seperti sedang menggelar pesta mereka sendiri. Mereka terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba mereka melihat sebuah bayangan. Ternyata Rick masih hidup. Dia mengambil pistol air dan mengarahkannya ke para zombie selagi yang lain masuk ke dalam mobil. Chris kemudian berkata, air tidak akan bisa melukai mereka. Namun Rick berbalik dan berkata itu bukanlah air. Kemudian dia memakai kacamata hitam, menyalakan korek dan melemparkannya. Ternyata itu adalah bensin. Kemudian ia berbalik dan kembali ke mobil. Ingatlah, setama apapun kebersihan makanan adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh.